Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pakai yang 005. Di sini ada rumenansia ya, ada siapa kerbau. Tapi. Oke, lihat 001 dulu. 001. Oke. Pseudo rumenansia. Pseudo artinya palsu ya. Semu. Apa bedanya ruminansia dengan gini dulu. Nomor 1 pertanyaan Bu Guru. Apa sebabnya kuda boleh dikasih pisang untuk memenuhi kebutuhan apa? Kan ada vitamin, ada. Karena itu kan Kebutuhan apa yang baik untuk kerja otot? pisang untuk Ada kuda boleh makan pisang untuk mendapatkan kalium, tapi tidak usah terlalu banyak. Kayak misalkan kita butuh zat besi, tapi bukan dalam jumlah yang sangat banyak. Maksudnya tidak sebanyak karbohidrat, protein, dan lain-lain. betul, untuk memenuhi kebutuhan kalium. Sekarang kalau ruminansia kan punya 4 lambung. Di keempat lambung itu dia dimakan dengan cepat, terus dirubah menjadi CUD ya, CUD. Keluarin lagi di memamah biak. Tapi pada kuda itu dia pseudo ruminansia atau ruminansia semu. Lambungnya cuma punya 1. Lalu bagaimana cara dia mencerna selulosa kalau begitu? Ususnya lebih panjang. Ada apa di usus yang panjang? Ada zat untuk mencerna selulosa. Iya, ada proses pencernaan selulosa, yaitu fermentasi oleh bakteri usus. Jadi selulosanya itu dia dibantu oleh bakteri usus. Sekarang yang bisa mencerna dengan lambung 1 biji doang disebut monogastrik. Yang gunakan 4 lambung seperti sapi, kerbau, rusa, anoa, antelop, kambing, dan domba disebut poligastrik. Sekarang kita lihat halaman 13. Kucing. Halaman 13. Kucing jawab. Menurut kamu dia mono atau poli? Mono. Karena kan karnivora. Kalau poli itu hanya untuknya herbivora. Iya, herbivora. Ini herbivora nih. Ini gambar apa nih? Rusa. Rusa poligastrik. Iya, ternyata kucing rusa. monogastrik, rusa poligastrik, kambing iya. poligastrik, Iya. atau monyet mono, beruang mono, karena domba dia poligastrik. Beruang Mono. Mono. Oke, kita manusia mono. Oke. Kuda tidak memiliki struktur lambung seperti sapi. Untuk mencerna selulosa monogastrik itu mengalami fermentasi mikroba. Fermentasi mikroba artinya selulosanya itu dicerna lebih lanjut oleh bakteri usus. Dilihat gambarnya, gubrak. Oke, bercepat-cepat dahulu melenggang pulang kemudian. Menjelaskan fungsi jaringan pembuluh pada tumbuhan. Oke, pertanyaan pertama. Saluran pengangkut air yang disebut pembuluh kayu dari akar naik ke daun disebut apa? Mau pulang nggak? Kalau yang dari akar ke daun namanya silem. Kalau yang dari daun ke seluruh itu namanya floem. Oke, sebutkan 3 gerakan yang menyebabkan akar air bisa mengalir dari akar ke daun. Ada di halaman 17. Kapilaritas, osmosis, dan Oke, kan air banyak tuh di dalam tanah.
Kalau dia masuk terus diserap oleh bulu-bulu akar, berarti ada tekanan apa? Dia ada di halaman 17. Daya kondisi air, Iya, daya kapilaritas, dorong air satu. Terus di dan batang ada apa? gaya isap daun. Kapilaritas di daun ada gaya isap. Karena kan dia mengalami penguapan, air yang keluar harus cepat diganti, menyebabkan dia menghisap. Oke, selanjutnya saluran yang mengedarkan zat gula dan asam amino dari daun ke seluruh bagian tumbuh disebut floem atau nama lainnya apa? Pembuluh tapis atau penyaring. Tapis itu rupanya menyaring, penyaring gitu kan. Nah, kalau tadi kan silem dibantu oleh 3 gerakan ya, dorongan air, kapilaritas, dan daya hisap daun. Nah, kalau apa sih namanya fotosintet, gimana sih hasil fotosintesis disebutnya apa ya, fotosintat. Kalau fotosintat diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan oleh floem dengan bantuan dari mana energinya? Energi dari floem bisa ke atas dan ke bawah karena dibantu oleh energi dari energi yang dikeluarkan oleh sel pendamping untuk mengambil zat gula dari kloroplas daun gitu. Sel pendampingnya apa? Kalau di bunga berarti sel bunga itu menarik. Kalau dia mau ke arah biji berarti sel pendamping di biji yang menarik, ya kan? Jadi semua yang butuh menarik, aku butuh sekian persen, aku butuh sekian persen gitu. Kalau kurang, dia kan udah energinya menarik, tetap nggak kebagian, fotosintasnya sedikit karena unsur hara di dalam tanah, karbon dioksida dan airnya kurang. Maka apa yang terjadi? Pohon itu menjadi kurus ya. Kemudian bisa jadi juga buahnya tidak banyak, kan? Karena yang butuh-butuh ternyata nggak dikasih. Oke, sekarang perhatikan bentuk xilem dan floem pada akar dan batang. Ceritain A, B, C, D pada halaman 20. Kalau A itu adalah akar monokotil, kalau B akar dikotil, itu C batang monokotil. D, batang dikotil. Perhatikan bedanya ya, kalau monokotil menyebar di seluruh bagian tumbuhan, baik akar maupun batang. Tapi kalau dikotil terkonsentrasi di satu bagian. Kenapa? Kan dikotil itu biasanya memiliki kambium. Ya, berarti dia di antara kambium kan ada yang ke kulit, ada yang ke batang. Jadi sebelum kambium. Oke, bagi pencinta makanan pedas, kenapa sih kita nggak boleh makan pedas? Nah, karena memiliki zat capsaicin. Kalau terlalu banyak bisa menyebabkan iritasi di lambung. Ya, sebenarnya ya di apotek itu ada sejenis obat namanya tincture capsaicin, itu yang gunanya untuk mencegah penyakit flu. Sekarang ketika penyakit COVID menyebar kemana-mana kan, kamu tahu kan orang disuruh minum empon-empon, suruh minum jahe kan. Pada dasarnya adalah gunanya untuk membuat tubuh menjadi lebih hangat sehingga daya tahan tubuh jadi lebih baik. Jangan lupa orang Cina biasanya menggunakan akar ginseng ya kan. Bu Erma kemarin kan lututnya sakit ya, guru minum obat macam-macam kok kayaknya nggak sembuh. Terus ada obat Cina yang ada ginsengnya. Ibu minum habis 1 botol itu lumayan, agak enakan. Oh gitu. Ibu lihat lagi di internet ternyata akar ginseng bisa direbus nanti dimakan. Sama aja kita juga jahe gitu ya. Cuman kalau ginseng biasanya tumbuhnya lebih lama, lebih bertahun-tahun gitu, sehingga akarnya itu mengandung energi lebih besar, lebih banyak, sehingga dia lebih cepat berhasil. Jadi apa yang menyebabkan tincture capsaicin itu melukai lambung? Di dalam lambung terjadi iritasi. Oke. Nih tukak lambung, luka pada dinding lambung. Jadi ntar di lambung itu kelihatan borok-borok, ada borok-borok. Kalau di luar kamu punya borok atau koreng, tinggal diolesin aja pakai salep. Nah kalau di lambung bagaimana ngolesinnya? Maka satu-satunya cara agar asam lambung tidak mencerna dirinya sendiri,
Asam lambungnya harus dinetralkan menggunakan anti asam atau antasida. Oke, kamu ingat soda kue kemarin? Ya. Soda kue juga bisa diminum untuk menghasilkan antasida. Semua yang bersifat basa itu adalah antasida. Kalau kamu lihat di obat mah, promah itu ada magnesium hidroksida, natrium hidroksida kayak gitu. Nah, soda kue itu natrium hidroksida. Kalau magnesium hidroksida, kamu tahu nggak garam Inggris? Nah, kayak gitu. Kalau kebanyakan, kita minumnya kebanyakan gitu, maka kita buang air besar akan diperlancar. Nggak masalah ya. Nah, tapi asam lambung itu bisa menyebabkan penyakit GERD. GERD itu apabila asam lambungnya itu masuk ke jalan pernapasan atau naik lagi ke atas ke kerongkongan karena klep pada kerongkongan tiba-tiba terbuka, tidak terlalu tertutup, jadi asam lambung naik, mula-mula radang tenggorokan, lalu menyebabkan panas pada dada. Pada puncaknya dia masuk ke peredaran darah dapat menyebabkan penyakit jantung. Kamu pernah dengar istrinya Sule yang pertama itu meninggal karena GERD ya. Hari ini dia habis ketemuan sama anak-anaknya di puncak, besoknya dia meninggal mendadak. Terus di kuburannya dibuka lagi, diperiksa gitu, apa benar kena penyakit GERD. Ternyata emang benar karena penyakit GERD. Sebahaya itukah penyakit GERD? Oke, sekarang lihat dulu halaman 28. Apa aja sih yang harus kamu lakukan untuk mencegah kamu kena penyakit MAH? Penyakit MAH itu Pola kan, makan, mengurangi makanan pedas, iya, terus makan makanan benci, bergizi, terus rutin, olahraga. iya, rutin berolahraga. Apakah harus tidur siang setiap hari? Enggak, Tidak, tidak. Yang penting cukup istirahat. Apakah kamu harus mengurangi makan sayuran? mau malah banyak. Oh, it's danger. Jangan sampai mengurangi sayuran. Walaupun anak-anak sukanya makan makanan cepat saji ya kan, tapi sebenarnya tidak baik. Oke, ini kenapa nih di rumah kosong ada bunyi-bunyi yang menyebabkan orang Inggris. Ini siapa sih yang orang Inggris namanya? No, there is no such thing. Lagi percobaan apa? Halaman 30 coba lihat. Ternyata sedang terjadi percobaan timbulnya gema di bangunan kosong. Tapi intinya dia nyeritain tentang epipit. Epipit berasal dari kata epi yang berarti di atas dan pite yang berarti tumbuhan. Ini berasal dari bahasa Yunani. Kenapa bahasa-bahasa ilmuwan pakai bahasa Yunani? Karena bahasa Yunani sudah sempurna dan tidak lagi terjadi penambahan dan pengurangan. Kayak bahasa Indonesia kan masih ada penambahan bahasa Arab, masih ada juga pengurangan, dirubah. Yang dulu misalnya memberikan jadi memberikan kayak gitu ya. Oke, sekarang kenapa anggrek menempel pada pohon tetapi tidak disebut sebagai benalu parasit? Ali. Anggrek, paku sarang burung, karena ternyata akarnya itu hanya menempel di batang pohon tapi tidak menghisap. Kenapa dia harus menempel? Karena dia membutuhkan air, ya kan? Membutuhkan air yang banyak, dia mengambil uap air dari udara dan uap air itu harus diambil dari mana? Dari atas pohon yang tinggi karena di hutan hujan tropis itu daun-daun seperti kanopi sehingga yang berada di bawah kanopi itu sangat sangat lembab tapi keadaannya kering ya. Mengapa Ali menghilang? Ali, where are you? Li, anak SMA itu yang mengirim penelitian laboratorium luar angkasa itu dia mengirim calon apa dan calon apa? Nggak tahu. Coba kita lihat dulu ISS. Halaman
Halaman 38. Jadi ada anak SMA pengen tahu bagaimana sih pertumbuhan padi dan jamur di ruang angkasa. Kemudian mereka dengan berani menghubungi NASA. Ternyata proyek mereka disetujui. Gitu kan? Akhirnya dibawalah padi dan jamur ke ruang angkasa. Nah, ternyata ada ruang angkasa yang namanya Cygnus OA6. Itu orang bergantian 3 bulan sampai 6 bulan itu ke sana. Jadi kayak rumah gitu tapi di luar angkasa, keren banget ya. Gitu, jadi dia percobaan. Ternyata padi dan jamur di luar angkasa itu pertumbuhannya lebih pesat daripada di bumi. Sekarang bagaimana keadaan api? Lihat halaman 37, nyala api. Halaman 37. Kalau di bumi, di mana gaya gravitasi tinggi, nyala api liatin merah ya ke atas naik, tetapi Kok ternyata lucu ya? warnanya biru kayak ubur-ubur ya kalau Kalau dia apinya ada gede banget, nanti berarti ya ada kayak gimana ngomongnya? kayak iglo. Ya, kayak gelap tapi berapi. Oke, sekarang bidang penelitian di Stasiun Luar Angkasa Internasional apa aja coba Li? Misalnya biologi, kita bisa meneliti apa di luar angkasa? Mendetek kehidupan hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Kita Mm-mm. menelaah berbagai sifat fisika dan kimia benda, ilmu bumi dan antariksa, memantau keadaan lapisan es kutub, radiasi luar angkasa, kondisi atmosfer, daratan, dan perairan. Tubuh manusia mempelajari keadaan tubuh dan perilaku manusia untuk beradaptasi dengan kehidupan di luar angkasa. Pendidikan dan kebudayaan mengembangkan wawasan ilmu dan budaya para pelajar dengan berbagai pengalaman tinggal di luar angkasa. Demonstrasi dan pengembangan teknologi menyediakan sarana eksperimen untuk mengembangkan teknologi pendukung eksplorasi luar. Keren ya. Jadi kamu jangan salah, ternyata di langit kita banyak sekali rumah-rumah yang untuk masuk ke sana kita harus pakai baju astronot. Ya kan, harus gantian meninggalkan keluarga. Dan tidak hanya ilmuwan saja, tidak hanya astronot saja, ilmuwan juga bisa, anak SMA juga bisa. Oke, sekarang bagaimana cara membuat es krim 10 menit? Esnya dikasih garam. Oke, Aku pernah kuncinya coba. adalah menurunkan titik apa? Titik beku dari Aku pernah 0 coba, enak. ya sampai Tapi ke jangan sampai garamnya kena susunya. Kalau garam makan susunya asin. Aku pernah nyoba. Susunya asin. Ya buat lagi deh. dicuci supaya enggak asin. Iya pernah Aku nyoba buat ya kita. lagi. Iya. Tetapi seturun-turunnya suhu air yang diberi garam itu tidak akan lebih turun dari minus 20 derajat Celcius. Sebenarnya min 5 derajat juga udah cukup. Jadi kamu tambahin lagi garam, tambahin garam, percuma terlalu banyak, karena kalau sudah min 20 dia nggak turun lagi. Gitu. Oke, jika ditambah garam, es bisa meleleh pada suhu yang lebih rendah. Dia mau coba pakai mecin ya. Mecin, apakah mecin bisa? Kita lihat aja mecin itu garam, tapi bukan garam NaCl. Bisa enggak? Pasti kenapa kita pakainya garam NaCl, mecin kan mahal sayang. Pertama, kedua mungkin garam lebih lihat aja di dalam di laut juga kan garam. Garam-garam. Oke, cara mengetahui seekor ikan itu sudah bau atau masih bagus atau dipakai pengawet. Pernah nggak kamu, Ibu pernah beli ikan asap, baunya bau baygon. Ternyata ikan asapnya disemprot baygon supaya nggak cepat busuk. Ya Tapi kan beracun nanti dong. baygonnya beracun. Akhirnya sejak itu ibu nggak pernah lagi beli ikan asap. Padahal mungkin nggak semua ikan asap begitu. Sampai sekarang jadi trauma beli ikan asap. Ikan asap di warung. Oke, cakep. Jadi gimana sayang? Coba lihat halaman 47, ciri-ciri ikan masih segar yang baru mati. Insangnya masih merah. Terus pegang sinyal. Terus matanya masih bagus. Iya, matanya masih cerah dan menonjol.
Kalau Dan udah, sirupnya warnanya masih terang. oh iya, kembali lagi ke bikin es tadi, kita bisa mengawetkan ikan dengan cara memberi es dikasih apa? Garam. Garam untuk menurunkan titik beku. Iya, tadi kan ada pertanyaan apa sih titik beku itu? Air titik bekunya berapa? Kalau yang murni ya, Nah, oke. Kalau titik didih, posisinya 100. oke, gampang lebay. Sekarang kita melihat alat peraga gerhana. Kenapa? Kan kalau dia segaris antara bulan, bumi, dan matahari kan terjadi gerhana. Harusnya Ya, setiap bulan dong terjadi gerhana. Kenapa? Dalam 1 tahun cuma 3 kali doang terjadi gerhana. Karena ada apa 5 derajat. ya itu miring 5 derajat orbit bulannya. Jadinya Iya. nggak selalu. Jadi karena orbit bulannya miring 5 derajat, maka posisi yang benar-benar dia segaris hanya 3 kali, walaupun seharusnya tiap bulan dia segaris. Ini modelnya keren juga ya. Dia pakai apaan nih? Pakai piringan. Sekarang orang udah nggak pakai ginian, pakai email, nyimpan di awan ya kan. Kayak Bu Erma nih hari ini ngerekam recording cloud on the cloud. Jadi ntar kalau kita udah selesai pelatihan nih, Ali di Gmail Ibu Erma ada pemberitahuan your cloud recording Zoom meeting is ready. Terus Ibu klik nge-download sendiri, langsung Ibu kirim deh ke YouTube. YouTube itu tempat penyimpanan yang paling mudah. Jadi kalau Ibu simpan di HP Ibu lama-lama penuh. Kalau Ibu taruh di YouTube, udah kesimpan. Ibu kirim deh ke Bu Husnu untuk memberitahu. Kata Bu Husnu, Bu Herma maaf ya Ibu, saya nggak datang lagi itu. Ibu kirim deh. Umbra, penumbra, gerhana bulan sebagian, gerhana apa tuh artinya? Umbra itu apaan sih? Bayang-bayang Umbra gelap. itu bayang-bayang yang bulan ini kan yang di belakang itu Iya, bayang-bayang yang paling gelap apa yang kabur-kaburan? yang paling gelap, Gelap. Kalau yang penumbra, yang agak itu. kabur. Nah, gerhana bulan total itu biasanya terjadinya di umbra. Nah, antasida ini Miss Holian ini suka diet. Kalau diet dia makan tidak teratur. Karena ususnya udah terlanjur terlalu panjang, dia membutuhkan makan yang banyak, maka dietnya tidak berhasil sehingga dia kena penyakit mah. Apa yang diberikan oleh si nyonya? Siapa yang cantik ini namanya siapa nih yang pakai? Oh, Miss Humble. Miss Humboldt memberi dia obat antasida. Tetapi begitu dia sembuh dari minum antasida, apa yang terjadi? Pengen diet lagi diterusin. Wah, bahaya. Kenapa diet harus kontrol dulu dengan dokter? Nanti dokter mempelajari penyebab dia gemuk apa. Kalau penyebab gemuknya udah bertahun-tahun, ususnya harus dipotong, Ali. Supaya apa? Supaya nggak nagih kelaparan terus, dipotong sedikit. Sehingga nanti ususnya diisi makan sedikit, udah cukup dia nggak kelaparan. Kalau usus sudah terlalu panjang, dia nagih terus. Ketika diet, asam lambungnya akan apa sih? Biasanya kan asam lambung mencerna makanan, asam lambung nggak ada yang dicerna, akhirnya mencerna dirinya sendiri. Sekarang lihat halaman 63, bacain Bu Guru dong tentang GERD. Dia Kan terjadi penyakit saat katup sphincter pincer. di ujung kerongkongan tidak menutup dengan sempurna. Penyakit dapat disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Gejala berupa rasa seperti terbakar di dalam ganti, bagian dada, mual, muntah, dan mulut rasa asam. Mulut terasa asam. Pernah nggak bangun tidur tiba-tiba kepala terasa pusing? Ali, enggak. Kalau Bu Erma pernah tiba-tiba terasa pusing, terus ada yang ngajarin, ibu suruh korek-korek giniannya tuh. Ah, kita
pas dikeluarin asam semuanya, berarti itu pusingnya karena asam lambungnya jalan-jalan ke kepala. Jadi asam lambung ini bisa jalan-jalan ke kerongkongan, menyebabkan radang tenggorokan, ya bisa menyebabkan infak jantung, hingga meninggalnya karena jantung. Sebenarnya karena GERD, tapi GERD-nya itu sampai ke jalan ke jantung, sampai ke jalan pernapasan. Ya gitu, jadi asam asam lambung nggak boleh jalan-jalan kemana-mana, dia asam, pH-nya rendah, gitu. Nih lihat halaman 64, bagaimana kerja antasida menetralkan kadar asam pada lambung. Asam ditambah Mengandung zat seperti basa menjadi aluminium, garam. hidroksida, kalsium karbonat, magnesium karbonat. Nah, ini menetralkan kadar asam pada lambung. Antasida masuk ke dalam lambung, dikocok-kocok sama asam, maka asamnya akan netral. Nah, di laboratorium juga kalau kita punya benda-benda yang sifatnya terlalu asam, nggak boleh langsung dibuang. Harus dicampur dulu dengan benda-benda yang bersifat basa supaya dia pH-nya menjadi netral, baru kita buang keluar. Kalau kita buang ketika dia masih asam, dia akan mencemari sumur-sumur penduduk, sehingga sumur-sumur penduduk bisa menjadi racun. Begitu juga misalnya kamu tahu soda api, air keras, tahu kan? Soda api nggak boleh dibuang langsung ke dalam tanah, nanti sifatnya terlalu basah, nanti masuk ke sumur-sumur penduduk, bisa meracuni, menyebabkan rasa terbakar di tenggorokan. Maka kita kalau di laboratorium itu membuang zat-zat kimia itu harus mengetahui sifat-sifat zat ini apa, harus dinetralkan dulu. Kalau udah netral baru dibuang. Makanya orang mau bikin perusahaan itu harus ada AMDAL-nya. Analisa, AMDAL itu apa ya? Analisa, pokoknya ada lingkungannya terakhir. Jadi nggak bisa sembarangan. Rumah sakit membuang limbah nggak boleh langsung ke sungai. Apalagi dia banyak virus, banyak sisa-sisa suntikan, ya kan? Sisa-sisa obat, sisa-sisa penyakit orang. Misalnya orang diabetes, korengnya kan banyak tuh. Dikerok-kerok, dibuang langsung ke sungai. Oh, bahaya banget ya kan, gitu. Jadi harus ada ruang pembuangan sementara di mana di situ dilakukan penetralan dulu supaya ketika dia dibuang ke umum tidak berbahaya, Ali. Oke, Ali kenapa bengong? Apakah engkau baru tahu? Waduh, ntar tanya sama ayah ya. Ayah, di bagaimana sih di rumah sakit itu proses pembuangan limbah? Gitu ya. Ntar ceritain aja ke Bu Guru besok, karena ayah kamu itu cerdas. Dulu waktu Kakak Salman lomba tuh Bu Guru suka ngobrol sama ayah. Siapa yang memakan kotoran sendiri? Coba lihat Kelinci, halaman 66. Hah? kelinci, Pikachu, sama Perwelu. Darwelu Pika. Baca tuh kotak merahnya, kenapa dia makan kotorannya sendiri? Karena masih ada zat gizinya, belum dicerna dengan sempurna, jadi masih dimakan lagi. Ada kotoran yang namanya itu adalah spotrop, ada kotoran yang sudah dicerna. Iya, itu yang kamu tanya, apa namanya, adaptasi fisiologi itu begitu. Ya, pada udang dia makan ngejilat-jilat ekornya, pantatnya temennya sendiri supaya enzimnya itu. Ada lagi bayi yang baru lahir gitu, kalau induknya mati, dia makan kotoran emaknya gitu, dia untuk mengambil enzim pencerna rayap. Nekat berujung Nobel. Guru belum baca nih, Ali. Menjelaskan sejarah penemuan bakteri penyebab sakit mah. Coba ceritain. Dari J. Marshall sama Geraldine Warren. Jadi Warren. si yang Barry Marshall ini itu makan virus, terus dia muntah-muntah. Terus ternyata di dalam lambung bukan hanya ada asam lambung yang naik ke atas karena GERD ya, bukan karena kapsicin yang menyebabkan iritasi, ternyata bisa juga penyebab penyakit lambung adalah adanya kuman penyakit. Ada bakteri, ya kan? Oke. Terus bagaimana katanya cara menyembuhkannya? Bau napasnya sangat menyengat. Sampai dia mendapat Nobel, ya kan?
Iya, jadi ada sakit lambung yang tidak bisa diobati hanya sekedar dengan memberi antasida atau mengurangi makanan pedas atau makan makanan yang teratur, tetapi dokter harus memberi dia antibiotik, meresepkan antibiotik. Nama penyakitnya atau bakterinya adalah ada di halaman 79. Helicobacter. Helicobacter pylori. Iya, oke, hari ini kita udah mengetahui banyak sekali macam-macam penyakit emah. Kosakata penting di edisi ini ya, halaman 80. Bu Guru baca 1, Ali baca 1 gantian. Asam Asam amino itu adalah amino. senyawa organik penyusun protein. Floem itu adalah pembuluh yang berfungsi menyalurkan glukosa ke seluruh bagian tumbuhan. GERD itu terdiri dari gastroesophageal reflux disease. Infeksi itu adalah peristiwa nyata jaringan tubuh akibat serangan dan perkembangan organisme seperti bakteri, virus, dan parasit. Infeksi adalah peristiwa rusaknya jaringan tubuh karena serangan bakteri, virus, dan parasit dari luar tubuh. Iritasi itu peradangan atau alergi terhadap nyeri terhadap alergi atau kerusakan organ sel. Kapilaritas itu adalah peristiwa naik turunnya permukaan benda cair dalam satu pipa kapiler. Kohesi. Ini kayak klep pisau, terus ujungnya dicelupin di air, nanti tengahnya jadi basah. Iya, betul. Itu namanya adalah Kapilaritas. Iya. Kohesi adalah gaya antara molekul sama jenisnya. Kalau tidak sama namanya adesi ya. Oh, oke. Adesi. Misalnya raksa sama air. Raksa sama kaca. Kenapa? Kalau air di dalam kaca itu dia begini bentuknya, lengkungnya ke atas gitu. Tapi kalau misalnya raksa dengan air dia begini. Karena adesinya berbeda antara air kaca dengan raksa kaca. Oke, mah adalah peradangan yang terjadi pada dinding lambung bagian dalam. Mah itu adalah gejala penyakit lambung. Salah satunya mah, tapi ada yang namanya mual, ada yang namanya dada panas. Oke, monogastrik apaan? Gastrik itu adalah sistem cerna anomalia yang memiliki perut dalam satu ruang. Iya, jadi dengan satu ruang lambungnya, bukan 4. Iya, 4. Yang monogastrik dibantu oleh fermentasi mikroba. Kalau yang 4, aduh hilang lagi. Oke. Orbit adalah jalur yang dilalui benda langit. Penumbra adalah bayang-bayang kabut-kabutan. Benda langit lainnya. Kalau penumbra itu adalah bayangan bumi yang lebih samar-samar. Kalau orbitnya lebih gelap. Ya, betul. Ini kotoran dimakan sendiri karena bernutrisi. Sekotrop. Itu adalah semua hewan pengerat itu benda pada temuan cair. Umbra itu yang lebih gelap. Gelen itu yang dari akar ke daun. habis dong. Bagaimana tumbuhan air bernapas? Gak tau dah. Udah selesai sampai di sini? Ali, di grup KSM kan Ibu ngirim apa tuh namanya? Ya. Ngirim ada 4 tuh, dibaca ya. Udah. Apa mau diprintin sama Bu Guru anterin ke rumah kamu, nanti kamu isi, ntar Bu Guru kasih kunci jawabannya. Udah, itu yang pas waktu itu udah dibantu. Udah. Oke, ya udah nanti Ibu cariin lagi yang baru. Sekarang besok 006 apa ntar maghrib 006-nya? Boleh, ntar maghrib. Maghrib. Oke, tunggu aku di berapa? Coba Ibu pura-puranya jadi penyiar nih. Tunggu aku di 19.00 membawakan 006 untuk yang mulia Sang Raja
Abdurrahman Ali Mardianto Umaidi. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye-bye. See you next time. Bye. Bye. Oh, just your hand. That's okay.